Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Widayanti di channel Educational Apps atau aplikasi pendidikan. Di sini kita akan membahas terkait dengan uji T tidak berpasangan atau Independent Sample T-Test. Sebelum kita menguji uji T tidak berpasangan, kita harus mengenal dulu beberapa hal yang memang harus kita siapkan sebelum uji coba. Di antaranya kita harus melihat dulu penggunaan dari uji T tidak berpasangan ini, kemudian kita menentukan hipotesisnya, menentukan signifikansinya, dan kita menentukan data, kemudian menganalisis dan memberikan kesimpulan dari data yang sudah kita analisis tersebut. Kita lihat dari penggunaan uji T atau uji T sampel independen, ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok secara tepat. Tes ini biasanya digunakan untuk menentukan dua rata-rata populasi berbeda. Prosedur ini adalah uji hipotesis statistik inferensial, artinya menggunakan sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Uji T sampel independen juga dikenal sebagai uji T dua sampel. Contoh uji T, misalnya apakah siswa yang belajar dengan metode A itu memiliki nilai rata-rata yang berbeda dengan siswa yang belajar dengan metode B. Misalnya metode A itu menggunakan kelas kontrol dan metode B menggunakan kelas eksperimen. Kemudian kita lihat dulu uji hipotesisnya. Uji T tidak berpasangan selalu menggunakan hipotesis 0 berikut, yaitu H0 mu1 sama dengan mu2. Kemudian ada hipotesis alternatif, ada 3 ya, H1 dua sisi, kemudian H1 ekor kiri, dan H1 ekor kanan. Kita harus memilih salah satu hipotesis alternatif yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya kita akan menguji langkah-langkah independent sample t-test. Yang pertama, menentukan hipotesis. Untuk contoh ini kita menggunakan H0 mu1 sama dengan mu2, artinya kedua rata populasi sama. Kemudian H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2, artinya kedua rata populasi tidak sama. Langkah kedua itu menentukan signifikansi. Tingkat signifikansinya kita tentukan 0,05 atau 5%. Kaidah pengujiannya, langkah ketiga itu jika P lebih besar daripada alfa atau 0,05, maka H0 diterima. Langkah keempat itu terkait dengan pengujian, cus kita ke Jamovi. Kita pilih Jamovi, kemudian kita tunggu, masih loading ya. Nah, ini merupakan beranda dari Jamovi. Selanjutnya sebelum kita melihat atau menganalisis, saya perlihatkan dulu data yang akan kita analisis. Nah, tadinya seperti ini, di set 1 ada kelas kontrol dan kelas eksperimen sendiri-sendiri dengan 22 data, contohnya ini ya. Kemudian kita buat seperti ini, kita klarifikasikan satunya skor tes, satunya kelas, karena ini jenis datanya berbeda ya. Jenis datanya berbeda, sehingga kita gunakan seperti ini, kemudian kita satukan. Nah, data inilah nanti yang akan kita masukkan di dalam Jamovi. Selanjutnya kita lihat di Jamovi, kemudian input data, open. Kita cari di mana data kita menyimpan. Setelah kita input, kita lihat di sini skor tes dan kelas itu datanya masih nominal. Kita ganti yang skor tes ini datanya continuous ya. Continuous. Oke, sudah diganti. Selanjutnya untuk kelas memang datanya nominal ya, karena hanya membedakan kontrol dan eksperimen. Selanjutnya klik t-test, kemudian pilih independent sample t-test. Diklik. Kita lihat di bagian kanan itu sudah ada result, kemudian kita lihat di bagian dependent variable, di situ harus continuous dan grouping variable harus nominal atau ID. Kita pindahkan skor tes ke dependent, kemudian kelas ke grouping variable. Nah, di sini sudah terpindahkan ya untuk dependent dan grouping variabelnya.
Selanjutnya kita akan lihat di bagian tes. Ini akan kita atur apa saja yang akan ditampilkan di dalam result. Untuk hipotesis itu kita tentukan grup 1 tidak sama dengan grup 2. Kemudian missing values itu exclude case analysis by analysis ya. Kemudian additional statistik, meannya kita munculkan confident interval atau tingkat kepercayaannya 95%. Kita munculkan juga effect size-nya dan deskriptifnya. Nah, di sini di assumption checks itu kita checklist semua homogeneity, kemudian normality dan key plot-nya. Oke, selanjutnya kita lihat bersama ya di bagian sebelah kanan. Itu sudah ada analisis hasilnya, yaitu bagian assumption atau normality test dengan menggunakan Shapiro-Wilks itu P-nya 0,409, artinya lebih besar daripada 0,05, sehingga data ini berdistribusi normal. Kemudian kita lihat di bagian homogeneity, itu P-nya memiliki nilai 0,314, sehingga data ini bersifat homogen ya antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Karena sudah normal dan homogen, maka kita bisa mengujinya dengan parametrik. Nah, di sini grup deskriptifnya kita lihat juga ada nilai N-nya 22, kemudian mean-nya 85,5 sama 77,5, standar deviasinya juga dimunculkan. Selanjutnya karena udah normal dan homogen, kita bisa menguji dengan menggunakan uji T. Nah, di sini kita lihat P-nya itu kurang dari 0,01. Berarti P-nya ini lebih kecil daripada 0,05. Kemudian kita lihat lagi untuk lowernya 5,22 dengan uppernya 10,8 dan effect size-nya 1,75. Untuk efek size-nya ini sangat besar ya, karena kita lihat daripada nilai Cohen-D itu kalau lebih besar daripada 0,8 maka efeknya sangat besar. Kita akan pelajari setelah ini. Kemudian klik export dan kita klik di mana tempatnya. Selanjutnya export. Nah, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kita buka di bagian penyimpanan UJT tidak berpasangan ya. Kita bisa buka, kita bisa melihat di sini hasil dari analisis kita. Semuanya sudah ada di sini. Kita lihat independennya, kemudian kita lihat ada H alternatifnya, mu eksperimen tidak sama dengan mu kontrol, dan ada normality testnya, kemudian ada homogeneity-nya, ada grup deskriptifnya, ada skor plotnya. Nah, di sini terlihat bahwasanya semua titik-titik di antara garis yang sudah ditentukan sehingga data ini berdistribusi normal dan homogen. Selanjutnya kita akan melihat untuk ketentuan dari Cohen, ini memiliki efek kecil, sedang, atau besar. Di sini berefek kecil itu ketika 0,2 atau kurang dari itu. Kemudian R%-nya itu 1 hingga 3 atau min 1 hingga min 3. Ini di data tadi tidak ada R% ya. Berarti kita hanya melihat di bagian Cohen-D. Kemudian dikatakan ukurannya itu sedang ketika 0,5 ya, ketika 0,5. Itu maka dikatakan bahwasanya data itu berdistribusi sedang. Selanjutnya dikatakan besar itu ketika 0,8 atau lebih besar daripada itu. Secara umum semakin besar nilai de Cohen itu maka semakin besar dampaknya atau efeknya. Maka di sini kita lihat bersama untuk R%-nya semakin dekat nilainya dengan 0 itu semakin kecil ukuran efeknya. Nilai yang mendekati min 1 atau 1 menunjukkan efek yang lebih tinggi ya. Di sini kita ketahui juga bahwasanya R% itu juga memberitahu kita bahwasanya ketika nilai positif maka variabelnya meningkat atau menurun secara bersamaan. Kemudian jika nilainya negatif maka variabel itu yang satu meningkat dan yang satu bisa turun seperti itu.
Kemudian kesimpulan bahwasanya data tadi itu bersifat normal karena 0,409 itu lebih besar daripada 0,05. Sehingga data normal, kemudian homogenitinya itu juga homogen ya, karena nilainya tadi 0,314 yang lebih besar daripada 0,05, sehingga data tersebut adalah homogen. Kemudian dari uji independent sample t-test, P-nya itu kurang dari 0,001 kurang dari alfa, sehingga H0 ditolak. Artinya ada perbedaan antara skor kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tadi nilainya sangat besar ya, karena lebih dari 0,8, tadi nilainya adalah 1,75, sehingga melebihi dari 0,8. Data yang sudah kita analisis itu memiliki dampak yang sangat besar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Itu untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.